Ini adalah Osmo Action 5 Pro. Dan untuk video hari ini kita akan coba ngebahas soal kamera action ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini gue akan coba ngebahas soal kamera action ini gitu ya. Dan seperti yang udah teman-teman tahu, biasanya gue kalau bikin video atau ngevlog itu lebih sering menggunakan action kamera gitu loh. Dan sebelumnya gue udah menggunakan beberapa jenis action cam. Ini ada GoPro, Osmo juga, ini Osmo yang pertama. Dan untuk yang kali ini gue akan coba menggunakan Osmo 5 Pro yang kebetulan memang belum lama baru rilis ya. Dan mungkin video gue ini agak sedikit telat dari video-video orang lain kebanyakan. Dan sebenarnya pun gue bikin video ini di bulan September ya, pas bertepatan dengan si kamera ini launching. Cuman kurang rasanya kalau misalnya gue nggak nyobain kamera ini dulu baru bikin video gitu loh. Dan makanya gue tes dulu kamera ini ya kurang lebih hampir sekitaran anggaplah 2 mingguan. Baru gue akan coba ngasih info ke teman-teman semua soal kamera Osmo Action 5 Pro ini gitu ya. Untuk yang pertama gue akan coba jelasin dulu in generalnya dulu ya. Jadi by generalnya dia memiliki dimensi ukurannya ini 70,5 kali 44,2 kali 32,8 mm. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan GoPro ya, kalau dari segi lebarnya kurang lebih lebarnya sih sama ya. Cuman kalau dari tingginya dia lebih pendek daripada GoPro. Jadi ya bisa dilihat nih. GoPro lebih tinggi, ini lebih pendek. Jadi secara dimensi dia bisa dibilang lebih kecil daripada GoPro. Dan memiliki berat seberat 146 gram. Ya masih di bawah 200 gram. So far masih oke buat kita. Atau buat teman-teman yang biasa main drone FPV bisa ngegendong kamera ini masih sangat-sangat affordable lah gitu loh. Dan kamera ini sudah bisa digunakan di dalam air sedalam 20 meter tanpa waterproof case-nya. Dan jika kita menggunakan waterproof case, dia bisa hingga ke kedalaman 60 meter. Dan dia memiliki built-in mikrofon sebanyak 3 titik. Lokasinya di mana gue sendiri nggak tahu dah di mana karena nggak kelihatan sama sekali posisi mic-nya. Atau mungkin di bawah nih, ini ada lubang 1. Mungkin di sini juga gabung sama speakernya 2. Dan satu lagi gue nggak tahu di mana. Atau di sini gabung dengan sensor. Oke. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di tulisan Action ini ada titik, ada lubang. Dan ini ada bulatan. Dalamnya itu sebenarnya sensor untuk temperatur. Misalnya kita berada di dalam air gitu ya, kadang warna birunya itu suka agak-agak aneh gitu kan. Nah, dia coba bisa menyesuaikan temperatur saat kita di dalam air gitu, saat kita diving atau snorkeling. Dan untuk layarnya ini dia sudah touchscreen, mau depan ataupun belakang. Dan untuk yang belakang, dia mempunyai ukuran sebesar 400 kali 172. Dan untuk yang depan, dia square dengan ukuran 342 kali 342 gitu ya. But overall depan belakang udah touchscreen. Nah, untuk slot memori ya di sini kita bisa lihat dia menggunakan micro SD dan bisa support hingga up to 1 terabyte. Lumayan besar ya. Untuk fitur yang lainnya kayak stabilization-nya dia udah ada juga. Yaitu ada Rocksteady 3.0 dan Rocksteady 3.0 Plus dan horizon balancing serta horizon steady gitu. Tapi nggak semuanya nih bisa menggunakan HS. HS itu adalah horizon steady. Jadi hanya beberapa resolusi gitu ya. Misalnya kayak kalau kita menggunakan resolusi di 4K, kita nggak bisa menggunakan stabilizer yang namanya horizon steady. Karena dia maksimal itu hanya bisa di 2,7K. Dan itu pun hanya di rasio 16:9. Dan hanya bisa maksimal di 60 fps gitu. Jadi horizon steady itu jadi kalau kita gambarnya miring-miring pun dia tetap lurus gitu. Mau kita miringin gini, yang ada record di kamera ini dia horizonnya tetap lurus gitu. Jadi nggak miring-miring lah intinya. Dan selebihnya itu ya semuanya bisa digunakan di semua resolusi dan di semua rasio. Oh ya, dan si kamera ini bisa pre-recording ya. Pre-recordingnya dia itu durasinya sekitaran 5 detik, 10 detik, 15 detik, 30 detik, dan 60 detik gitu ya. And then untuk maksimum video bitrate-nya itu ada di 100 Mbps dan dia udah support exFAT. Untuk foto formatnya dia bisa JPEG dan ada file RAW-nya juga. Nah, untuk video formatnya adalah MP4 dengan HEVC. Surprisingly, kalau kalian nggak punya memory card untuk kamera ini,
kamera ini sudah memiliki internal memory card. Nah sebenarnya kalau berdasarkan speknya, berdasarkan data, memori internalnya dia itu sebenarnya adalah 64 GB. Cuman yang bisa digunakan itu hanya 47 GB yang available. Karena selebihnya itu digunakan untuk ya operating system yang ada di dalam kamera ini. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah untuk audionya, audio recordingnya dia sudah merecord dengan sample rate 48.000 kHz dan bitrate-nya di 16 bit dengan file formatnya AAC. Untuk baterainya dia menggunakan lithium ion yang 1S. 1S itu adalah satu sel ya, jadi sel baterai itu cuma satu 1S dan kapasitasnya adalah 1950 mAh. Gede, lumayan gede lah, hampir 2000 kan itu. Dan untuk energinya dia di 7,5 Wh, voltasenya ada di 3,87 volt, dan operating time-nya sih yang surprise, yang bikin takjub. Dia bisa nge-record hingga 240 menit, atau sekitar 4 jam. 4 jam. Kamera sekecil ini bisa nge-record 4 jam tanpa henti. Tapi dengan catatan kalau kalian menggunakan resolusi 1080 dengan frame rate 24 fps di rasio 16:9. Nah kalau kita menggunakan 2,7K atau 4K, mau di 16:9 ataupun di 4:3, mau di fps 120 atau 60, ya jelas capacity baterai atau operating time-nya nggak selama kalau kita menggunakan 1080 24 fps tadi gitu ya. Nah untuk koneksi nirkabelnya, dia menggunakan ada di 2,4 dan 5,8 GHz ya. Dan untuk Wi-Fi protokolnya itu dia menggunakan Wi-Fi 6.0. Lalu untuk Bluetooth frekuensi, koneksi Bluetooth-nya dia menggunakan frekuensi di 2,4 GHz. Dan untuk Bluetooth protokolnya dia menggunakan BLE 5.1, udah paling baru gitu ya. Nah, kalau kalian gunakan action cam ini di drone FPV, jadi disarankan jangan sampai connection Wi-Fi atau Bluetooth-nya nyala. Ya, pastikan off-in dulu karena video transmitter yang ada di drone FPV itu menggunakan frekuensi di 5,8 GHz. Dan dia untuk Wi-Fi-nya menggunakan frekuensi juga di 5,8 GHz. Takutnya ada interference dan jadinya tabrakan. Akhirnya video Google kalian nantinya bakal nge-lag lah kasarnya gitu ya. Kurang lebih garis besarnya yang ada di spek ini seperti itu. Mungkin sekarang gua akan coba kamera ini keluar sambil gua vlogging. Dan sambil gue tes seberapa worth dia buat kita gunakan di real life-nya. Oke, let's go, kita out. Dan kalau tadi di awal gue bilang lubang yang di bawah itu adalah lubang mic, ternyata itu bukan, itu adalah lubang untuk barometer. Jadi si kamera ini tuh bisa ngedetek altitude, jadi kedalaman kita diving atau snorkeling itu berapa meter juga dia bisa ngedetek. Atau saat kita hiking, dia juga bisa ngedetek ketinggiannya gitu ya. Jadi lubang yang di bawah tadi itu untuk barometer, bukan mic ya. Cuman nggak tahu juga sih apa beserta mic-nya juga di situ juga, gue kurang tahu. Nah, dan untuk mode di kamera ini tuh ada beberapa mode. Pertama dari mode foto, terus ada dari mode video, lalu ada super night, lalu ada time lapse dan beberapa mode lainnya. Nanti akan gue coba jelasin satu-satu. Sekarang kita boarding dulu, kita naik pesawat dulu. Oke, ngomong-ngomong soal mikrofon. Ini sekarang yang kalian dengar suara mic yang udah diedit. Dan ini menggunakan DJI Mic 2. Dan kelebihannya dia kalau kita menggunakan mic DJI 2 ini nggak perlu masang receivernya lagi. Cukup transmitternya aja langsung ke kameranya. Dan sekarang gue akan coba kasih perbandingan antara dengan menggunakan DJI Mic 2 dan tanpa menggunakan mic atau internal bawaan dari si kameranya. Oke, sekarang gue coba matiin dulu. Oke, ini sekarang yang kalian dengar adalah suara mic dari kamera, bawaan kameranya. Oke, dan ini sekarang posisi gue lagi ada di Norway, tepatnya di daerah Tromsø. Dan ini di penginapan Airbnb gue. Ya, dan sekarang gue akan coba lagi menggunakan mic DJI Mic 2 nih ya. Oke, nah ini sekarang kita udah menggunakan DJI Mic 2 dan ini juga sama nggak diedit ya suara mentahnya.
kurang lebih seperti ini. Dan itulah kelebihannya kita menggunakan kamera ini, jadi kita nggak perlu ribet-ribet memasang receiver. Seperti kalau misalnya kita menggunakan GoPro, kita mesti pasang adapter mic-nya dulu, terus pasang receiver, dan baru kita bawa transmitternya gitu loh. Nah kalau ini nggak langsung. Oke, nah sekarang ini suara yang udah gua edit menggunakan DJI Mac 2. Dan gua akan coba jelasin lagi spesifik dari menu-menu yang ada di kamera ini, oke? Kita lanjut lagi cari explore spot yang lain, sekalian gua hunting foto. Untuk foto, ya kamera ini untuk mode foto dia bisa 40 megapiksel. Dan untuk settingannya dia ada dua ukuran, L sama ada M sama M. Dan dua-duanya bisa 16:9 dan juga bisa 4:3. Ini gue lagi coba cari komposisi dulu buat kita tes foto ya. Ini sekalian gue hunting foto juga sih. Ini sekarang gue lagi nyobain mode yang namanya Super Night mode dari DJI Osmo 5 Action Pro ini ya. Dan untuk Super Night mode ini dia bisa 3 resolusi, 1080, 2,7K dan 4K. Dan ketiganya itu hanya bisa di rasio 16:9. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, gimana menurut kalian? Dan untuk frame rate di ketiga resolusi itu hanya bisa di 30 fps. Dan ini posisi gue masih di Tromsø di Norway dan gue cuma pakai kaos gini doang ya. Super cold, dingin banget, sangat-sangat dingin. Dan gue berharap malam ini ada aurora, jadi gue bisa ngetes Super Night mode ini saat gue meng-capture aurora ya. Ya we'll see later lah. Oke, kalau yang berikutnya untuk fitur yang namanya time lapse. Jadi untuk pilihannya itu dia ada dua, ada hyperlapse dan ada time lapse gitu ya. Jadi kalau untuk time lapse ini dia settingannya itu bisa kita set untuk ukuran 1080, 2,7 dan 4K dengan durasi bisa unlimited atau sesuai dengan yang kita pengen. Misalnya kita pengennya 5 menit, 10 menit gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau gue biasanya pakai infinity, jadi gue bisa stop kapan aja gue mau. Dan untuk intervalnya itu biasanya mengikuti settingan shutter speed. Jadi kalau shutternya semakin lambat, biasanya intervalnya pun nggak bisa dibikin lebih cepat. Tapi kalau shutternya semakin cepat, dia intervalnya juga bisa lebih cepat. Kurang lebih kayak gitu ya. Beberapa hari kemarin gue sempat bikin video time-lapse menggunakan kamera Action 5 Pro ini untuk time-lapse aurora. Cuman gue ngambilnya masalahnya kemarin itu vertikal karena gue pikir gue buat upload di Reels ya. Nah kalau yang berikutnya kedua itu ada hyperlapse. Nah kalau hyperlapse seperti yang kita tahu, dimana time wrap ini kameranya yang bergerak, yang movement gitu. Nah kalau time-lapse berarti kameranya yang stay. Jadi intinya kalau hyperlapse itu dia juga sama settingannya dan dia hitungannya itu berdasarkan rate, bisa dikali berapa terserah kalian, dan maksimal kalau nggak salah bisa sampai kali 30. Oke, nah untuk yang menu berikutnya gue akan coba jelasin lagi, mungkin lebih ke subject tracking ya yang ada di fitur kamera ini.
sekarang kita coba mode yang namanya subject tracking. Dan untuk subject tracking ini dia hanya bisa 2 resolusi, yaitu 1080 dan 2.7K gitu ya. Nah, untuk rasionya dia hanya bisa 16:9 atau 9:16. Nah, apa sih subject tracking? Jadi subject tracking itu dia akan mengunci si subjeknya itu ada di tengah-tengah frame. Tapi kalau dia atau subjeknya udah keluar dari frame, ya dia akan hilang subjeknya gitu loh. Jadi karena ini kan kamera ya, bukan gimbal. Ya, jadi dengan kita menggunakan mode ini otomatis akan lebih banyak lagi cropping ratio gitu loh. Atau ukuran 4K dia akan di crop menjadi 1080 gitu loh. Karena sisa dari 4K-nya itu akan digunakan buat men-tracking. Kasarnya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, sekarang gue akan coba dengan menggunakan subjek. Kebetulan ini lagi ada temen gue juga di sini. Kita lagi masih di Norway ya. Dan sekarang lagi di daerah Senja. Oke, kita langsung aja coba apa sih efeknya gitu loh. Nah ini ya, kita lihat. Ini dia udah nge-lock subjeknya. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, subjeknya itu dia akan bergerak. Dan kamera ini kan gue diemin aja di sini ya. Tayun, coba jalan ke sana, kanan. Terus, oke balik lagi. Nah, tuh lihat. Dia akan tracking terus. Oke. Ah, ini timernya. Coba lagi, maju lagi. Nah, jadi dia akan mengejar-ngejar terus si frame-nya dengan kamera kita diem aja. Cuma kalau misalnya dia keluar frame, coba teh kanan. Nah, kayak gitu ya. Dia hilang. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Yang namanya mode subject tracking. Jadi dia itu meng-crop frame-nya dan dia mencoba men-tracking berdasarkan cropping. Oke, nanti habis ini kita coba lagi beberapa feature yang lainnya lagi. Oke, untuk yang berikutnya adalah mode slow-mo. Dan di mode slow-mo ini kita bisa menggunakan 3 resolusi, 1080, 2.7K, dan 4K gitu ya. Tapi yang bisa nyentuh di atas 200 fps itu hanya di 1080. Untuk 2.7 dan 4K itu dia mentok di 120 ya. Untuk fitur slow-mo-nya ya kurang lebih tadi gue coba. Ya resultnya seperti ini ya, sampel contohnya. But at least ya lumayan lah, lumayan cukup lah ya kalau untuk ukuran action cam. Dan oke, kita pindah lagi dan gua akan coba jelasin lagi mode-mode yang lain. Nah, sekarang gua akan coba jelasin ke spesifikasi yang paling penting di bagian kamera ini adalah kamera. Oke. Di bagian kamera ini dia masih menggunakan sensor 1/1,3 inch ya, CMOS. Lensanya dia memiliki FOV, field of view-nya itu seluas 155 derajat dengan aperture fix ya di f2,8 dan memiliki focus range itu dari 0,35 hingga infinity. Jadi jarak terdekat yang bisa difokus dengan menggunakan kamera itu 0,35 meter atau sekitar 35 cm lah ya. Nah, untuk shutternya dia menggunakan electronic shutter, maksimal itu di 1/8000 dan paling lambatnya dia bisa 30 second untuk foto ya. Dan untuk video juga sama, dia maksimumnya di 1/8000 dan untuk minimum shutternya tergantung frame rate yang kita pakai. Misalnya kita pakai 60 fps berarti dia shutter terlambatnya 1/60. Dan seperti teman-teman tahu saat kita menggunakan video dengan menggunakan frame rate 60 berarti kita harus mengkalkulasinya atau mengkali 2-nya untuk nilai shutternya gitu ya. Misalnya kita pakai 1/60 berarti shutter kita harus di 120. Ya kurang lebih gitulah. Nah untuk masalah zoom, dan kamera ini bisa zoom cuman digital zoom, bukan optical zoom ya. Dan dia bisa zoom maksimal 2 kali untuk foto dan untuk video sama juga maksimal di 2 kali zooming. Dan untuk time lapse nggak bisa di zooming. Oke, jadi untuk time lapse dia fix. Nah kalau misalnya kita lihat di menu videonya, jadi dia ada beberapa setup atau settingan yang bisa kita gunakan. Jadi ada ukuran 180, 2,7 dan 4K. Ya, di sini maksimalnya di 4K kamera ini. Dan untuk 1080p itu kita bisa menggunakan frame rate paling tingginya di 240 fps dan paling rendahnya di 24. Kalau di 1080 dia nggak ada rasio 4:3, hanya 16:9.
Nah untuk 2.7K di 16.9-nya juga sama, frame rate terendahnya bisa di 24 fps dan tertingginya di 120. Untuk yang di rasio 16:9 ataupun 4:3 ya, itu keduanya sama, minimum di 24 dan maksimumnya di 120. Dan untuk 4K juga sama, dia di minimumnya juga di 24 fps dan maksimumnya itu ada di 120 fps. Oke, sekarang conclusionnya menurut gua kamera ini worth to have gitu ya, dengan fitur-fitur yang ada dan beberapa ekosistem yang dia udah punya seperti mikrofon ya, kita bisa menggunakan DJI Mic 2 tanpa harus menggunakan receiver, bisa langsung connect ke kamera, dan itu bisa sangat-sangat lebih handy banget di tangan dan nggak perlu menumpuk-numpuk receiver di kamera kita gitu loh. Dan untuk quality image ya, dari tadi kalian lihat itu menggunakan kamera ini dengan resolusi di 1080 60 fps. Dan untuk sampel-sampel video menggunakan resolusi 2,7 dan 4K mungkin kalian juga bisa lihat di review-review video-video orang lain juga udah banyak yang membuat video-review perbandingannya, karena gue nggak buat review itu karena di video ini juga gue hanya mengupload di resolusi 1080, jadi kalau gue nge-record di 4K juga kurang lebih ya akan terconvert ke 1080 juga gitu. Dan untuk kalian yang tertarik dengan kamera ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.